hari Sabtu udah ibu kasih catatan ini ya, tentang masalah yang melibatkan turunan kedua suatu fungsi, tapi videonya nggak ada karena hari ini sekalian latihan. Jadi perhatikan benar-benar cara mengerjakannya, karena minggu yang lalu pun ada latihan matematika minat, cuman si Amel yang ngumpul, yang lain nggak ada. Jadi bukan masalah kalian jawab harus benar semua, tidak, tapi usaha kalian mengerjakan itu yang ibu tengok, ibu lihat. Jadi nilai tadi ada, jangan ujian aja sibuk aktif tapi begitu latihan nol besar, tak ada, berarti nilai nanti pun tidak bisa ditambah. Kita lihat ini sepertinya di kelas 11 juga sudah ada. Kelas 11 di sini ada fungsi naik dan turun. Di sini nanti contoh nggak ada, cuman tentang yang ini aja, karena yang ini yang akan kita bahas yang berhubungan dengan yang namanya nanti fungsi turun keduanya gitu. Karena di sini kan nggak dipakai di fungsi naik turunnya. Kalau nanti ada soal di fungsi naik itu apa? Fungsi naik itu jika turunan pertama, hanya turunan pertama X itu lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0. Jadi karena turunan pertama, makanya nanti contoh nggak ada yang dikasih ini ya. Turunan pertama X lebih besar dari 0. Bagaimana juga dengan turun ya? Kebalikannya, berarti turunan X lebih kecil dari 0. Jadi ada suatu fungsi F. Misalnya X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat ditambah 3X ditambah 4 ya. Jadi nanti di situ tentukan fungsi naiknya. Ya udah kita turunkan. F aksen X berarti 3X kuadrat dikurang 4X ditambah 3. Ini harus lebih besar dari 0, baru kita faktorkan. Carilah daerahnya pakai garis bilangan atau langsung. Kalau lebih besar dia berarti kanan kiri, atau kalau dia lebih kecil berarti di antara gitu ya. Jadi yang di sini bahasan pokok kita adalah titik dan nilai stasioner serta jenis titik stasioner itu. Oke, kita lihat. Titik stasioner. Titik stasioner itu apa? Titik stasioner itu jika turunan pertama X-nya itu bernilai sama dengan 0. Jadi ada suatu fungsi fx yang harus sama dengan 0. Yang mana sama dengan 0, nanti titik-titiknya ini itu merupakan titik dari stasioner. Jadi kita turunkan dulu, turunan pertama aja kita pakai. Sama dengan 0, sudah. Dan bagaimana lagi dengan nilai stasionernya? Ya. Nilai stasioner di sini misalnya gini nih. X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat dikurang 3X tambah 4. Ini fx. Kita turunkan. 3X kuadrat dikurang 4X kurang 3, ya kan? Ini kan sama dengan 0. Udah kita faktorkan. Misalnya yang di sini nanti X-nya sama dengan 1/3, yang di sini X-nya misalnya sama dengan 2, misalnya. Dah. Jadi nanti kita masukkanlah X sama dengan 1/3 dan X sama dengan 2 itu kemana? Ke sebelum diturunkan. Jangan ke yang diturunkan ya, ke sebelum diturunkan. Masukkan masing-masing X-nya. Jadi itulah nilai stasionernya. Jadi kalau misalnya titiknya 1/3, berapa nilainya? Ternyata dimasukkan 1/3, hasilnya misalnya 20/3 misalnya, berarti titiknya 1/3,20/3. Oke, kalau kita masukkan 2 kemari, ternyata dimasukkan 2 hasilnya 25 misalnya, berarti pasangannya 2,25. Itulah nilai stasionernya. Jadi nilai stasioner pada saat X sama dengan 3 yaitu 20/3. Pada saat X sama dengan 2 yaitu 25. Ya, begitu ya. Jadi nilai stasioner itu turunan pertama X sama dengan 0. Yang mana titiknya itu kita cari dulu. Setelah kita cari, masukkan ke turunan ke sebelum diturunkan ke fungsi awal. Oke, ada lagi. Jenis titik stasioner. Ada namanya titik balik maksimum, ada titik balik minimum, dan titik belok. Titik balik maksimum di fungsi kuadrat. Mungkin sudah dipelajari itu di kelas 10. Jika mungkin gurunya yang kelas 10 juga udah ngasih. Nggak tahu lah ya bu ya, tadi dikasih apa belum. Ada fungsi kuadrat. Fungsi ini parabola. Parabola ini terbuka ke bawah. Nah, makanya ibu buat grafik terbuka ke bawah, yang mana nilai positif berubah menjadi nilai negatif. Tetap sama, mencari titiknya dulu, yaitu F aksen X atau F turunan X pertamanya adalah sama dengan 0. Itulah titik stasioner. Udah dapat nih. Ya F-nya berubah lah, yang tadinya jadi positif jadi negatif dah. Lalu kita cari turunan kedua X-nya. Misalnya gini nih tadi. 3X kuadrat kurang 4X kurang 3. Turunan keduanya apa? Berarti 2 kali 3 berarti 6X dikurang 4. Sudah. Berapa X-nya tadi? X-nya tadi 1/3 dengan 2. Masukkan kemari. Ternyata setelah dimasukkan X sama dengan 1/3, hasilnya itu negatif.
misalnya negatif 2 misalnya. Terus yang dimasukkan X sama dengan 2 hasilnya positif 5 misalnya. Oke, jadi kalau dia f aksen 2X atau turunan kedua X-nya itu bernilai negatif. Kenapa negatif? Karena dia lebih kecil dari 0, yang dibilangnya negatif lebih kecil dari 0, maka ia termasuk titik balik maksimum. Apa saja titik balik maksimumnya? Berapa X-nya tadi yang memenuhi, yang bernilai negatif F turunan keduanya? X sama dengan 1/3. Ya, berarti itulah dia titik balik maksimumnya. X sama dengan 1/3. Kalau yang bernilai positif tadi ini, untuk titik balik minimum, terbuka ke atas parabolanya. Kurvanya tadi atau grafiknya terbuka ke atas. Yang mana yang dari negatif berubah menjadi positif. Makanya jadi lebih besar dari 0. Yang ini tadi lebih kecil dari 0, yang lebih besar berubah ke positif berubah ke negatif, makanya dia minta yang lebih kecil. Kalau titik balik maksimum jangan terbalik, jangan kalian pikir yang namanya maksimum kan Bu, ya pasti lebih besar dari 0. Tidak, yang mana lebih besar dari 0? F turunan keduanya itu setelah kita masukkan titik stasioner ke turunan keduanya bernilai negatif, maka itu termasuk titik balik maksimum. Tapi kalau dimasukkan X atau titik stasionernya ke turunan kedua dan hasilnya positif, berarti itu termasuk titik balik minimum. Dan ada lagi, kalau kita masukkan X-nya tadi misalnya, yang 2 tadi ke turunan keduanya, yang menghasilkan 0, ya berarti itu merupakan titik belok. Yang mana titik belok yang positif tetap positif, negatif tetap negatif. Makanya lah turunan kedua sama dengan 0. Netral dia, tidak positif dan tidak negatif. Yang positif tetap, yang negatif juga tetap. Ingat ya, kalau turunan keduanya kita cari, ternyata titik stasionernya kita masukkan bernilai negatif, berarti dia titik balik maksimum karena dia lebih kecil. Kalau ternyata kita masukkan titik stasionernya ke turunan kedua bernilai positif, berarti itu termasuk titik balik minimum. Tetapi kalau begitu kita masukkan titik stasionernya ke turunan kedua menghasilkan 0, berarti itu merupakan titik belok. Ada titik beloknya pada saat X sama dengan berapa tadi yang sama dengan 0. Oke, kita lihat contoh. Tentukan nilai stasioner dan jenisnya pada fungsi yang AX pangkat 4 kurang 4X pangkat 3. Oke, kita turunkan dulu mencari titiknya tadi kan. Turunan pertama tadi kan, titik stasioner. Oke, kita turunkan. Ternyata X-nya kita dapat difaktorkan. Yang di sini sama dengan 0, yang di sini sama dengan 3. Kita masukkan ke sebelum diturunkan. Kan gitu tadi kan. Kita masukkan X-nya ke sebelum diturunkan awal. Oke, kita masukkan. Ternyata hasilnya 0 yang pertama. Yang kedua hasilnya min 27. Jadi nilai stasionernya pada saat X sama dengan 0 adalah 0. Pada saat X sama dengan 3 adalah min 27. Ingat ya pasangannya itu. Oke. Jenisnya bagaimana? Ya, kita turunan pertamanya tadi apa? 4X pangkat 3 kurang 12X kuadrat. Ya, kita turunkan lagi. Turunan kedua. Tadi kan minta turunan kedua di sini. Ya kan? Turunkan lagi sekali lagi. Ternyata 12X kuadrat dikurang 24X. Udah, kita masukkan yang titik stasionernya yang X sama dengan 0 dan X sama dengan 3 ke turunan keduanya. Seperti yang Ibu bilang tadi. Ternyata, setelah kita masukkan X sama dengan 0, hasilnya juga 0. Dan setelah kita masukkan X sama dengan 3, hasilnya ternyata positif. 36, nah, ya kan, positif dengan tidak negatif, dan dia juga lebih besar dari 0. Maka apa jenis titik stasionernya? Tadi kalau di turunan kedua dimasukkan hasilnya 0, berarti dia merupakan apa? Ya merupakan titik belok, ada titik beloknya. Apa titik belok itu? Berarti titik belok di 0,0. Di titik X sama dengan 0, yang mana hasilnya titik beloknya adalah 0. Dan karena dia begitu dimasukkan hasilnya positif, ini 36 kan positif ya, lebih besar dari 0, maka dia merupakan titik balik minimum. Kenapa minimum? Ya minimum lah karena dia kan lebih besar dari 0. Apa minimumnya berapa? Ya lihat lagi nilai stasionernya yang dimasukkan tadi min 27. Ini hanya menentukan dia termasuk titik balik apa, menentukan nilai-nilai ini. Jangan kalian bilang itu kan jenis titik stasionernya titik beloknya kan 0,0 Bu. Iya pas lah, dia menghasilkan 0. Ternyata di sini tadi juga 0. Terus ini kenapa nggak 36 Bu? Kan itu juga termasuk nilainya. Kok nggak langsung 36? Enggak lah, ini kan hanya menentukan, kan dibilang hanya untuk menentukan letak apanya, nilainya positif atau negatif begitu. Jadi ternyata setelah kita masukkan hasilnya positif, maka langsung nilainya berapa tadi stasionernya? Min 27. Maka titik baliknya 3, min 27.
titik balik maksimum dan titik beloknya. Ya, yang B seperti 3x pangkat 3 juga sama ya. Kita turunkan dulu yang pertama titik stasionernya. Ternyata setelah kita turunkan menghasilkan x sama dengan 1 dan x sama dengan 3. Ini kita faktorkan ya. Faktor dari ini. Faktor dari 3. 1, 3 negatif karena di tengahnya negatif juga. Oke, kita lihat nilai stasionernya sendiri. Pada saat x sama dengan 1 dan x sama dengan 3 masukkan ke sebelum diturunkan. Berarti kemari, bukan kemari kan? Kemari. Dan menghasilkan yang pertama 1 itu pasangannya min 8/3. Ini kita masukkan ya. Dan x sama dengan 3 kita masukkan, ternyata hasilnya langsung min 4. Jadi titik stasionernya adalah pada saat x sama dengan 1 yaitu min 8/3, pada saat x sama dengan 3 yaitu min 4. Kita lihat lagi. Menentukan jenisnya dari turunan pertamanya ini. Turunan keduanya langsung kita turunkan lagi. 2x kurang 4. Oke, kita tengok. Tadi x stasionernya x sama dengan 1 dan 3 kan? Ya, di sini. Di sini x sama dengan 1 dan 3 kan? Di sini. Mana tadi? Ini 1 dan 3. Oke, berarti di sini x sama dengan 1 berarti turunan kedua 1 di sini masukkan ya kan untuk menentukan jenis titiknya. Ternyata min 2 dan min 2 itu lebih kecil dari 0. Setelah kita masukkan 3 dan hasilnya positif 2. Berarti itu lebih besar dari 0. Berarti titik balik maksimumnya yang mana? Yang ini apa yang ini? Yang inilah karena dia kan lebih kecil. Berarti berapa itu? Nilainya berapa nilai stasionernya tadi pada saat x sama dengan 1, karena itu yang maksimum. Ternyata hasilnya min 8/3, makanya langsung kita buat 1, min 8/3. Ternyata x sama dengan 3 hasilnya positif, itulah dia titik balik minimum. Dan pada saat x sama dengan 3 stasionernya tadi adalah min 4, maka pasangannya 3, min 4. Oke, kita lihat yang C. Kita lihat NC di sini ada persamaannya setengah x tambah sin x dengan batas x sendiri 0 sampai 360. Untuk pertama kali kita turunkan. Oke. Kenapa di situ K2 K3 itu apa, Bu? Ya, kita lihat cos x setengahnya pindah ke kanan karena kan sama dengan 0 kan boleh. Berarti min setengah. Ingat, cos di kuadran berapa bernilai negatif? Cos itu bernilai positif hanya di kuadran 1 dan di kuadran ke-4. All sin tan cos. Berarti hanya di kuadran 1 dan di kuadran ke-4 cos bernilai positif. Tapi di sini dia negatif. Jadi di kuadran berapa ya? Berarti di kuadran kedua dan kuadran ketiga. Kenapa 120, Bu? Kita lihat lagi. Cos berapa setengah? Cos berapa setengah berarti cos 60. Pas? Ya. Cos 60 setengah. Berarti karena di kuadran kedua, apa rumus kuadran kedua? 180 dikurang 60. Berarti berapa itu? 120. Nah, kalau di kuadran ketiga apa, Bu? Ya, 180 ditambah 60. Jadi berapa? 240. Makanya 240 di kuadran ketiga. Jadi kalau misalnya 60 ya itu kan kuadran 1 pasti positif. Makanya kita lihat tandanya di sini. Kalau di sini tadi positif berarti di kuadran 1 dan 4. Kuadran 1 berapa? 60. Kuadran keempat berapa ya? 360 dikurang alfa dikurang 60 berarti 300. Ya, jadi hanya yang bernilai positif hanya 60 dan 300 karena yang diminta negatif di sini ya kuadran kedua dan ketiga. Oke, masukkan nilai stasionernya ke sebelum diturunkan ke awal. Berarti kemari, ya kan? Setengah kali 120 x-nya sin 120. Sin 120 itu berapa? Setengah akar 3 dari mana? Ya, berarti sin ini kuadran kedua bernilai positif. Berarti 180 dikurang 60. Sin 60? Sin 60 setengah akar 3. Oke, berarti di sini 60 tambah setengah akar 3 nggak bisa ya kita jumlah ya, karena itu ada akar, nggak usah. Berarti pasangannya itu adalah 120,60 tambah setengah akar 3. Oke, yang X sama dengan 240. Ternyata hasilnya sama juga. Ini di kuadran ketiga. Berarti 180 ditambah berapa tadi? 60. Ya kan? Berarti sin 60 di kuadran ketiga bernilai negatif. Makanya min setengah akar 3. Ingat lagi ya yang kuadran-kuadrannya. Jadi nilai stasionernya pasangkan. X 120 berarti fx-nya ini. X 240 berarti x y-nya fx-nya ini gitu. Oke, jenisnya kita turunkan lagi. Yang tadi ini kita turunkan. Ini turunannya apa? 0 kan? Ini turunan cos itu adalah min sin x. Turunan keduanya. Ya, kita masukkan x sama dengan 120 dan 240 ke turunan keduanya. Ternyata hasilnya negatif yang satu. Yang satu hasilnya positif. Min kan? 120 tadi 120 tadi setengah akar 3 karena negatif jadi negatif. Kalau di di 240 tadi
negatif, tapi karena ada tanda negatif di luar menjadi positif. Yang atas lebih kecil, yang bawah lebih besar. Jadi yang mana titik balik maksimum? Ini titik balik maksimum karena dia negatif, yang ini titik balik minimum karena dia positif. Maka berapa tadi pasangan stasionernya? Kita buatlah titik balik maksimum di berapa tadi? Ini dia kan 120,60 tambah setengah akar 3, yang ini minimumnya 240 karena di sini positif, di atas negatif. Oke, sampai di sini penjelasannya. Jika masih kurang mengerti, nggak ngerti aku Bu, nggak bisa aku kerjakan latihannya, nggak boleh. Nggak ada cerita gitu, ini video ada, kecuali tadi video nggak ada, bisa kalian bilang kayak gitu ya. Kalau memang nggak ngerti, WA, kayak mana Bu, tadi agak kurang jelas, yang ini Bu bilang jelasin lagi Bu, ini kayak mana gitu. Jadi nggak apa-apa, nggak usah harus 100 nilai latihan kalian, nggak. Yang penting ada usaha pengerjaan kalian dan niat hati kalian mengerjakan. Itu saja ya, abis ini kita latihan.